Maka jangan Bapak Ibu tertipu dengan bentuk dan rupa malaikat, jin, iblis, setan, hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu rupanya, itu bentuknya, itu wajahnya. Namun wujudnya, wujud dari segala bentuk dan rupa itu hanya satu saja dia. Tidak lain dirinya sendiri. Namun kesempurnaan untuk memandang wajahnya, kesempurnaan untuk memandang bentuk dan rupanya, kesempurnaan untuk memandang sifat dan kelakuannya, itulah pada insan ini. Itu dia. Insan telah nyata pada diri Bapak Ibu nih. Itu dikatakan al-insanu siri wa nasirahu. Insan itu adalah diriku, dan diriku lah yang insan itu. Itu kata siapa tuh? Kata Bapak Ibu atau kata Allah tuh? Kata Allah tuh. Jadi Allah yang menjelaskan bahwa insan itu aku, bukan kita. Diri kita tapi nggak ada sejak mula jadinya. Kapan diri Bapak Ibu tuh tidak ada sejak mula jadinya? Ini tanya lagi, Pak San. Tuh jawabannya Bapak Ibu. Ulang lihat karis teh. Tuh jawabannya Bapak Ibu. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada sejak mula jadinya? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu wujud, itu diri kita nggak pernah ada sama sekali. Itu dia tuh maksudnya. Bahwa Allah itu cuma wujud yang tunggal, dia yang ada cuma semata-mata, selain diri nggak ada. Jadi dibalikkan pertanyaannya. Kata Ustaz tadi, kapan diri kita tidak ada sejak mula jadinya? Diri kita tidak ada sejak mula jadinya pada saat Allah itu wujud. Di situ kita nggak pernah ada sama sekali, karena dia cuma yang ada sama sekali. Mana yang wujudnya Bapak Ibu? Mana yang wujud dirinya Pak Doni? Karena dia cuma yang ada wujud semata-mata, tidak ada wujud yang lain. Mana yang wujudnya itu? Yang wujudnya dia yang semata-mata yang ada yang mana? Kena dapat tidak boleh pulang dah. Pada diri kita, pada diri kita. Pada ikon tidak ada dah. Pada itu? Pada semua, pada alam dan pada diri kita. Ya, wujud dirinya itu pada segala alam, pada segala sesuatu. Namun kesempurnaan dirinya pada alam dan pada sesuatu, itulah sempurna pada insan. Insan itu yang mana tuh Jamal? Yang insan itu yang mana? Tuh, pandangnya keluar diri lah ya. Insan itu yang mana? Tapi dirinya tidak ada. Oh ya, di Jamal ada? Tidak ada. Ya, walaupun ini disebut insan, tapi insannya kita bukanlah kenyataan diri kita. Itu dia. Diri kita ini kan insan nih. Tapi insannya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Namun insannya diri Bapak Ibu adalah kenyataan diri Allah. Itu udah sempurna tuh. Alah nampak tuh alun tuh. Berindah lah nampak Tuhan tuh. Alah, sedang manga Tuhan tuh gini. Tidak perlu ditanya oleh tuh. Itulah maksudnya. Man arafallahu kala lisanahu. Itulah maknanya. Siapa yang telah mengenal Allah? Dia cuma yang wujud. Dia cuma yang ada. Nyata wujudnya itu pada segala yang ada. Pada segala sesuatu. Dalam bentuk rupa yang berbeda. Dalam bentuk wujud yang lain. Tidak ada wujud siapa-siapa. Dialah yang ada semata-mata. Itu paham kita itu. Jadi nggak perlu disebut-sebut, nggak perlu disampaikan. Cukup dengan bahasa batin saja. Ya. Kalau diungkapkan juga, ungkapkan dengan bahasa batin. Bahasa batin itu bahasa hati. Cukup kita sendiri. Makanya siapa yang telah mengenal akan kewujudan, kezohiran diriku, maka sembunyikanlah. Rahasiakanlah diriku di dalam dirimu.
Disitulah aku bersembunyi di dalam terang loh. Diri Bapak Ibu ini terang atau tidak nih? Terang loh. Buktinya terang apa? Wujud dia. Bukti dia terang itu wujud. Masa kalau yang wujud itu yang terang, jelas, itu yang nur. Yang nur itu aku. Itu maksudnya. Makanya Allah bilang, afala tubsirun, afala taqilun, afala tatafakkarun, kata Allah. Bertanya Allah selalu ya kepada kita ini. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mampu menyilau, menyenter akan diri ini. Supaya kita berjumpa dengan diri yang seakmal diri. Diri yang seakmal diri ya dirinya. Dirinya ini wujudnya. Wujudnya ini yang dirinya itu. Nggak ada diri kita. Kalau disebut diri kita ada, tapi adanya diri kita bukanlah nyatanya diri kita yang sebenarnya, tapi nyatanya diri dia yang semata-mata itu. Nggak ada di siapa itu. Itu maksudnya tuh. Itu udah mati namanya Bapak Ibu tuh sebelum habisnya usia umur itu tuh. Udah mati diri Bapak Ibu sebelum habisnya usia umur. Itu yang dikatakan mati di dalam hidup. Kalau sudah mati sebelum habisnya usia umur, itulah dikatakan arafa rabbahu. Dia telah mengenal Tuhan. Jadi kalau sudah mengenal Tuhan, udah mati dirinya. Kalau dirinya belum mati, tidak akan pernah dia bisa mengenal Tuhan. Jadi orang mengenal Tuhan itu syaratnya apa? Mati diri. Udah mati diri, baru udah mengenal Tuhan itu. Jadi kalau udah paham kita, diri kita telah mati, diri kita tidak ada, dia cuma yang ada dan yang wujud, maka jangan Bapak Ibu tertipu ya dengan bentuk ragam rupa. Jangan tertipu dengan bentuk ragam rupa, karena segala bentuk ragam dan rupa itulah wajahnya. Wajahnya banyak. Ya, wajahnya banyak namun dirinya satu. Itulah maknanya. Walillahil masyriq. Coba sambung. Walillahil masyriq wal maghrib. Sambung lagi kelipah. Fa aina ma tawallu atau tuwallu. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini itu aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat dan ke timur, utara dan ke selatan, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang nampak wujud diriku sendiri. Ya. Itulah maknanya ketika Bapak Ibu membaca doa iftitah itu, ini wajjahtu wajhiyah. Apa artinya tuh Bapak Ibu? Ini wajjahtu wajhiyah. Ini wajjahtu wajhiyah. Ini wajjahtu wajhiyah. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku wajhiyah kepada wajahnya. Sekarang pertanyaannya, Abdul, bagaimana cara Abdul menghadapkan wajah Abdul kepada wajahnya Allah? Kenapa lihat pada wajah sendiri? Wajah insan itu wajahnya Allah. Jadi ketika melihat wajah insan, itu wajah Allah. Sudah nampak wajah Allah itu. Jadi melihat wajah Allah itu pada wajah sendiri. Karena wajah sendiri bukanlah wajah kita, akan tetapi wajah Allah itu sendiri. Itu yang nggak berpisah tuh. Itu yang mengenal, itu yang menyaksikan, itu yang bertetap wajah pada diri sendiri. Allah itu yang memandang dirinya di luar dirinya. Allah yang bercermin melihat dirinya di luar dirinya.
Kalau Allah itu bertatap wajah, bercermin dengan dirinya di luar dirinya, yang di luar dirinya itu maksudnya yang mana tuh? Muhammad itulah dia tuh. Muhammad dia itulah cermin dirinya untuk memandang dirinya di luar dirinya. Sama Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, Bapak saja. Ibu enggak lah. Bapak-bapak ini ketika mangkas rambut, baik ke tukang pangke, di depan ada kaca, belakang ada kaca, kiri kanan ada kaca. Ketika Bapak Ibu duduk di situ di depan kaca, maka yang nampak diri siapa itu? Yang di depan, belakang, kiri kanan kaca itu siapa? Itu diri kita. Maka kaca itulah cermin untuk memandang. Itu dia tuh. Maka yang dikatakan wajah Allah, yang dikatakan kacanya Allah, yang dikatakan cerminnya Allah, fungsi cermin apa tadi? Untuk melihat. Nanti jangan tidak paham pula bilang cermin itu. Fungsi cermin kan untuk melihat diri kan? Maka yang dikatakan cermin Allah, kacanya Allah, wajahnya Allah, inilah sekalian alam. Kalau ingin sempurna, segala yang wujud. Itu dia. Segala yang wujud, apapunlah namanya. Boleh disebut spidol, mic, HP, tiang, dinding, triplek, semuanya. Segala yang wujud, itu apa namanya? Wujudullah, wajahnya, rupanya, bentuknya. Namun kesempurnaan memandang bentuk wajah rupanya itu kepada siapa? Kepada insan. Insan itu disebut apa? Insan disebut apa? Rahasia Allah. Apa dalilnya Khalifah? Itu dia. Sempurna tuh Khalifah. Itu memahaminya Bapak Ibu. Ya, ikolah dibalik-balik kaji namo mah. Ya, tidak separuh matang, memanglah betul-betul matangnya. Situlah memandanglah dengan pandangan Allah. Ya, mencaliak dengan pencalian Allah. Siapa yang memandang dengan pencalian Allah, rahmatan lil alamin tuh. Itulah pandangan yang penuh dengan kasih sayang itu. Jadi kalau Allah sudah memandang diri Bapak Ibu dengan pandangan penuh dengan cinta dan kasih sayang, selamat nyawa, gugurnya dosa awak tuh. Kenapa Allah dipandang dengan kasih sayang Allah? Mau Allah kebanci ning awak gugurnya dosa awak tuh. Begitu juga Bapak Ibu, pandanglah anak, pandanglah bini, pandanglah udah tuh dengan pandangan Allah, muncullah kasih sayang tuh mah. Ya, ndak do ige-ige itu. Ndak do karik-karik ikan yang itu. Itu mandangnya. Tapi kalau ndak terpandang itu, diri awak siang terpandang, pada diri orang lain ndak terpandang, alunamuh dia lagi. Belum dia. Ini pandangan Allah itu terbatas atau tidak tuh? Tidak terbatas dia. Pandangan Allah itu meliputi segala yang wujud. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada muridnya. Karena muridnya memandangnya salah cara memandangnya. Memandang zuhir saja. Ya, memandang yang batin dia lalai kata Tuhan. Ya, Allah katakan apa? Ya'lamuna zuhira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mampu memandang yang zuhir saja dari kehidupan dunianya, tapi mereka tidak mampu memandang yang batin untuk akhiratnya. Ketika Nabi Isa itu berjalan Bapak Ibu dengan rombongan murid-muridnya, nampaklah ya hewan yang telah membangkai, yang telah membusuk Bapak Ibu. Lah banyak belatuangnya. Sambil menutup hidung dan mulutnya dengan kedua telapak tangannya, maka muridnya Nabi Isa ini berkata, alangkah baunya bangkai yang telah membusuk ini. Kata siapa tuh? Kata muridnya. Nabi Isa dengar tuh? Dengar Nabi Isa. Senyum aja Nabi Isa. Setelah dia dengar, dia senyum. Barulah Nabi Isa mengatakan apa? Alangkah putihnya gigi hewan yang telah membangkai itu. Beda enggak cara memandang itu Bapak Ibu? Pandang anak muridnya dia pandangnya apa? Bangkai.
Baunya, busuknya bangkai tadi. Tapi Nabi Isa ini pandangnya apa? Putihnya gigi hewan yang mati itu. Kemudian Nabi Isa bertanya kembali, apakah setiap ciptaan Allah itu adalah baik? Baik ya Nabi Isa. Kalaulah setiap ciptaan Allah itu baik, kenapa kalian tidak mampu memandang sisi terbaik dari apa yang Allah ciptakan? Itu kata Nabi Isa tuh. Tahan yang murid itu seluruhnya. Kalaulah ciptaan Allah itu baik, kenapa kalian semua tidak mampu memandang ya sisi yang terbaik dari apa yang Allah ciptakan? Lalu Nabi Isa pun lanjut berkomentar. Ketahui wahai murid-muridku semua, sesungguhnya manusia ini selalu mengeluarkan apa yang ada di dalam dadanya dan apa yang ada di dalam isi kepalanya. Kalau di dalam dadanya dan di dalam isi kepalanya itu baik, maka baiklah yang keluar dari ucapannya. Walaupun ada orang buta, orang tengkak, orang cacat, tetap sempurna juga dia memandangnya. Tapi kalaulah di dalam dadanya dan di dalam isi kepalanya itu tidak baik, walaupun orang itu ganteng, cantik, jelek juga nampak dawanya. Itulah hati itu bermasalah. Makanya hati ini cerminan, gambaran apa? Gambaran apa tuh? Hati ini gambaran cerminan di diri ini. Apa yang kita ucapkan itu menggambarkan isi dalam. Apa yang kita pandang itu menjelaskan isi dalam. Apa yang didengar itu juga menerangkan isi dalam. Apa yang dipikirkan itu juga menerangkan isi yang dalam. Tergantung suasana isinya. Isinya baik atau tidak. Kalau isinya baik, pasti pendengarannya baik. Pasti penglihatannya baik. Pasti cara berpikirnya baik. Pasti cara berpikirnya dan berucapnya baik. Kenapa isinya baik? Tapi kalau isi dalamnya tidak baik, pasti cara memandangnya tak baik, cara berpikirnya tidak baik, cara mendengarnya tidak baik itu. Itulah makanya tubuh ini hanyalah imam makmum saja. Tubuh kita ini, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, farad dan kemaluan itu hanyalah makmum saja bagi hati. Hati itu sebagai apa bagi tubuh? Hati sebagai apa bagi tubuh? Imamnya. Kalau hati ini sebagai imam bagi tubuh, sebenarnya yang mengikuti hati mengikuti tubuh atau tubuh yang mengikuti hati? Makmum yang mengikuti imam, imam mengikuti makmum. Makmum yang mengikuti imam itu dia. Kalau imamnya ruku, barulah makmumnya ruku. Tergantung. Inilah menggambarkan itu. Inilah pepatah itu menjelaskan itu. Diam itu apa? Diam itu emas. Berkata itu perak. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, ngomong yang baik, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan faedah, maka lebih elok diam. Apa hadisnya tuh ibu-ibu? Wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Alhamdulillah. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak, anyang selah. Kalau tidak, diam selah. Kalau tidak, stop sajalah. Dengarlah, simaklah. Itu yang sebenarnya, buktinya. Jadi kalau kita berbicara, hendaklah berbicara itu yang baik. Tapi kalau nggak bisa kita berbicara yang baik, ancak diam awak tuh. Diam Bapak Ibu, diamnya kita, itu menunjukkan kita sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu. Maka selagi kita ini hidup, jadi rahmatan lil alamin lah kita itu. Jangan hanya sebatas omong doang. Jangan hanya diucapkan saja, tapi buktikanlah dia dalam bentuk kehidupan sehari-hari itu. Terutama untuk diri kita sendiri. Sudah jadi rahmat enggak?
ilmu itu bagi diri kita ini? Sudah membawa hikmah nak dia atau belum? Kalau pada diri kita belum membawa hikmah, belum menzahirkan hikmah dan faedah, bagaimana dia akan menzahirkan hikmah dan faedah pada diri orang lain? Pada diri sendiri belum membawa hikmah dia. Ya. Buktinya apa? Sempurna saja. Ya, hilang syariatnya, hilang tarikatnya, hilang hakikatnya, hilang ma'rifatnya. Itu tidak ada membawa faedah buat dirinya. Kalau tidak bersyariat, kalau tidak bertarikat, kalau tidak berhakikat dan tidak berma'rifat. Yang bersyariat itu nyata pada tubuh. Ya, baguskanlah tubuh kita ini dengan ibadah, kan begitu. Bungkus tubuh kita ini dengan ketaatan. Bungkus pula hati kita itu dengan zikir. Bungkus pula ruh kita itu dengan bertauhid. Itu yang sudah jadi rahmat untuk diri sendiri itu. Barulah sempurna nyatanya zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah itu sempurna pada insan. Walaupun nyata sempurnanya Allah itu pada insan, namun tidak semua insan itu nyatanya sempurnanya zat, sifat, asma, dan af'al Allah itu. Dipilih-pilih orangnya. Mudah-mudahan awakku salah satu bagian yang terpilih itu. Tendaknya. Ya, cari jalan selamat aja lah kita. Nggak boleh kita neko-neko dalam hal mengaji. Nah, bagaimana cari jalan selamat? Nah, kalau kita ingin cari jalan selamat, kenalilah rahasia diri ini. Pandailah membaca yang tersirat, mengkaji yang tersirat di balik yang tersuratnya. Ini yang Allah kehendaki. Kulin zuru mazapis samawati wal ar. Perhatikan olehmu, lihat olehmu, tilik, silau, dan senter olehmu. Apa yang mesti disenter, ditilik, dan disilau? Apa yang tersembunyi, apa yang tersirat di balik langit dan di balik bumi. Yang tersirat di balik langit dan bumi apa Bapak Ibu? Allah. Itu dia jawabannya pada itu. Yang tersirat di balik langit dan bumi Allah. Kenapa Allah Bapak Ibu yang tersirat di balik langit dan bumi? Karena dialah dialah yang ada, dia yang wujud. Kalau dia yang wujud, maka langit dan bumi itu apa bagi dirinya? Cerminan bagi dirinya. Cerminan dirinya, rupanya, gambaran dirinya. Kalaulah itu cerminan dirinya, gambaran dirinya, rupanya dirinya, itu tiada lain dirinya sendiri. Itu kan? Berarti dia sempurna memandang Allah zahir batin itu kan? Dia sempurna memandang Allah zahir itu. Pandang langit, pandang bumi, yang terpandang apa? Pandang baju, pandang celana, yang terpandang apa? Kapas. Terpandang kain. Terpandang kain. Itu Abdul. Pandang baju, pandang celana, yang terpandang kain. Pandang kain yang terpandang benang. Pandang benang yang terpandang. Itu dia tuh. Pandang kapas yang terpandang. Pandang dirinya semata-mata, yang berdiri dengan sendirinya. Itu sempurna tuh. Kalau dibolak-balik gaji kalau matang itu mah. Tinggal menikmati aja lagi Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing dan ditata oleh Allah sampai habisnya usia umur kita ini, sehingga kita betul-betul selamat sampai akhir kesudahan hidup kita. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.